warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di proses pembuatan media backlog jamur. Di sini saya jelaskan tahap-tahapan dalam proses pembuatan media backlog jamur tiram. Yang pertama yaitu proses pencampuran. Saya kenalkan dulu bahan-bahan yang digunakan untuk media backlog jamur tiram. Yang pertama yaitu ada serbuk gergaji yang sudah diayak atau yang halus. Yang kedua yaitu kapur yang sudah diayak. Yang ketiga yaitu dedak padi yang halus. Dalam proses pencampuran ini yang pertama kita siapkan serbuk gergaji. Setelah itu kita taburi dengan kapur halus secara merata. Selanjutnya ditambah dengan bekatul halus atau dedak padi yang halus secara merata juga. Setelah bahan-bahan kita campur, selanjutnya yaitu kita aduk biar pencampurannya lebih merata. Sisi dari media ini sebagai komposisi dasar yaitu terdiri dari serbuk gergaji, bekatul dan kapur. Untuk serbuk gergaji kurang lebih kalau kita hitungan berat karena ini menggunakan kayu sengon itu campurannya serbuk gergajinya 60 sampai 75 kilo. Untuk bekatulnya sekitar 10 sampai 12 kilo dan kapurnya 1 kilo. Selanjutnya yaitu kita siram dengan air sambil kita aduk-aduk sehingga air dalam media ini bisa merata. Air untuk media backlog jamur tiram ini kurang lebih antara 55 sampai 65%. Untuk mendeteksi kadar air tersebut bisa kita lakukan secara manual dengan cara kita ambil serbuk gergaji kemudian kita peras. Kalau misalnya air tidak menetes dan kita lepas tetap ada gumpalan serbuk gergaji, berarti ini pertanda kadar air itu sudah cukup. Untuk tahap berikutnya yaitu proses pemadatan. Dalam proses pemadatan ini bisa menggunakan alat yang sederhana, bisa ditumbuk atau bisa menggunakan alat. Alat pun juga macam-macam, bisa menggunakan sistem hidrolik, ada menggunakan sistem pneumatik atau menggunakan sistem seperti ini. Jadi bisa dilihat caranya bagaimana untuk mulai dari pemasangan plastik sampai nanti proses pemadatannya.
yaitu pemasangan ring atau cincin dan penutupan backlog. Backlog yang siap untuk disterilisasi kita pindahkan ke drum. Kita tata seperti ini. Ini terdiri dari 7 sub. Masing-masing sub terdapat 19 backlog. Sehingga total dalam satu drum ini yang kita susun seperti ini 133. Satu sterilisasi itu mencapai 266 backlog. Backlog ditata dalam drum, kemudian kita tutup dengan plastik yang tahan uap panas, biasanya warnanya biru. Kemudian diikat sampai rapat ya. Tahapan berikutnya yaitu proses inokulasi atau pemindahan bibit. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada lampu Bunsen, ada spatula, ada korek api, selanjutnya ada hand sprayer yang tempatnya alkohol, ada karet, bibit, ada kertas koran. Selanjutnya yaitu proses penyemprotan di area tempat inokulasi. Semprot dulu. Selanjutnya yaitu menghidupkan lampu Bunsen. Proses inokulasi bisa dimulai dengan cara yaitu spatula kita panaskan dulu. Kemudian setelah kita dinginkan dulu spatulanya, setelah dingin untuk mengaduk-ngaduk bibit yang ada di dalam botol sebelum dipindahkan ke media backlog. Kita buka
media backlog. Kemudian bibit kita masukkan kurang lebih 2 kali tuang, hingga kita buat secara merata di permukaan bagian atas. Ditutup dengan kertas koran dan sebelumnya dipanasi dan diikat dengan karet. Menata backlog yang sudah diinokulasi di ruang inkubasi itu tidak boleh lebih dari 4 sap. Kenapa? Karena biasanya tumpukan yang paling bawah kalau misalnya terlalu tinggi itu akan mengalami panas, sehingga ini akan mengganggu pertumbuhan dari Mesilea dan akan tumbuh jamur trichoderma. Penumpukannya kurang lebih 4 sap. Jarak antar sap diberi kurang lebih sekitar 15 cm. Hal ini untuk menambah sirkulasi udara. Inkubasi atau menumbuhkan Mesilea pada backlog dapat diletakkan pada rak seperti ini, dengan posisi backlog berdiri. Cara ini bisa menghemat ruang inkubasi. Inilah backlog yang sudah dilakukan pemindahan bibit atau inokulasi. Mesilea akan berkembang. Dalam proses di inkubasi ini kurang lebih antara 25 sampai 30 hari. Ini contoh pembuatan rak backlog dengan menggunakan bambu. Inilah contoh pembuatan kumbung jamur dan rak backlog tanpa menggunakan bambu. Pada bagian dinding bumbung menggunakan paranet dan pada rak backlog menggunakan galvalum. Inilah model kerangka rak gantung media backlog di dalam kumbung. Setelah pertumbuhan Mesilea yang ditandai warna putih pada backlog sudah lebih dari separuh atau setengah, maka backlog dipindah di kumbung. Penataan backlog di kumbung bisa dilakukan dengan beberapa cara. Menata backlog di rak atau digantung. Bagaimana cara menggantung backlog? Mari kita lihat pada video ini.
Setelah backlog ditata atau digantung, pada kondisi mesilea sudah penuh dalam satu backlog, kemudian cincin kita lepas dan plastik kita potong sedikit. Kemudian di atas cincin, di atas lubang cincin dikasih lubang silang yang bawah datar atau garis. Kemudian tahap berikutnya yaitu bagian kanan kiri permukaan depan dikasih lubang silang dan bagian belakang dikasih lubang tengah. Tahap berikutnya yaitu memberikan lubang pada bagian belakang, atas, bawah, dan kanan kiri. Tahap keempat yaitu memberikan lubang atau menyobek plastik satu permukaan bagian depan. Ini sudah mulai backlog dalam posisi menjelang akhir. Tahap kelima yaitu menyobek plastik satu permukaan di bagian belakang. Dalam pemeliharaan atau perawatan gumbung, backlog di dalam gumbung, yaitu penyiraman langsung karena backlog sudah dibuka satu permukaan bagian depan dan belakang. Perawatan selanjutnya yaitu pembersihan gumbung di bawah atau lantai. Hal ini untuk menghindari sarang hama penyakit. Inilah efek dari pembukaan bagian depan dan belakang. Kondisi pertumbuhan jamur semakin banyak. Ciri jamur tiram siap dipetik yaitu daun berkembang secara sempurna, tapi bagian tepinya tidak sampai bergerigi. Biasanya dari Firmolodia 1 sampai 1,5 hari. Cara memetik atau panen jamur tiram yaitu mencabut satu rumpun sampai akarnya ikut. Ciri akarnya ikut biasanya ditandai dengan terikutnya sebagian dari media. Bagaimana cara mengemas jamur? Jamur dipotong bagian akarnya yang biasanya terdapat sisa media serbuk gergaji, kemudian dimasukkan ke dalam plastik dan disiram. Demikian video tentang teknik budidaya jamur tiram. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.